Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di acara program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bersama saya Ahmad Mustafa dan seperti biasa kita sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Maulana Saiful Mubarak Ahmad Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Seperti biasa kita ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak berikan penjelasannya Pak ya. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan pertama Pak. Pak, apabila kita menjual atau menemukan barang temuan, apakah hasil penjualannya itu wajib dicandahkan? Gitu, Pak. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan barang temuan, sebetulnya ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW, ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Ketika kita menemukan suatu barang, apa yang harus kita lakukan? Ini dari segi hadisnya dulu. Yang harus kita lakukan adalah barang itu kita amankan pertama. Diamankan bukan dengan maksud untuk menyembunyikan, ya, tetapi dengan maksud supaya barang itu aman dulu lah, selamat, ya, supaya nggak ada orang yang bukan pemiliknya kemudian mengaku-ngaku. Ya. Yang kedua, kita harus umumkan. Ya, zaman sekarang barangkali kita bisa umumkan di masjid atau mungkin bisa diiklankan dan sebagainya. Ya, atau di tempat yang kita temukan itu kita tempelkan sesuatu, ya, iklan, tulisan bahwa saya menemukan barang di sini, ya, sesuatu dompet atau apa, tetapi nggak perlu sebutkan ciri-cirinya supaya orang nanti yang punya itu yang akan menyebutkan ciri-cirinya. Ya, itu teknis lah. Ya, dan itu harus diumumkan selama 1 tahun. Ya, 1 tahun? Ya, minimal. Ya, minimal kita harus umumkan dalam 1 tahun dalam berbagai majelis, masjid, dimanapun. Di masjid tidak boleh, tapi di tempat-tempat yang lain kita harus umumkan bahwa kita menemukan barang temuan. Ya, barang siapa yang memiliki silahkan datang. Itu selama 1 tahun. Di dalam jangka 1 tahun itu tidak boleh kita manfaatkan untuk diri sendiri. Artinya tidak boleh kita jual dan sebagainya. Nah, kalau setelah 1 tahun, ya, kemudian kita tidak ada yang mengaku, tidak ada yang memiliki, baru itu menjadi hak milik, boleh untuk dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, saya searching juga bahwa di dalam hukum kita KUHP, bahwa kalau menemukan suatu barang, ya, itu bisa kena pidana juga kalau kita ambil dengan maksud untuk menyembunyikan. Jadi itu hukumnya menyembunyikan, menyelundupkan istilahnya. Ya, jadi ada hukumnya, bisa dicek nanti di hukum negara kita. Ya, kalau kita tujuannya untuk menghilangkan, hampir seperti pencurian itu. Ya, jadi yang paling aman adalah ajaran Islam 1500 tahun yang lalu. Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk kalau menemukan sesuatu barang maka amankan kemudian umumkan. Itu dengan pengumuman itu menunjukkan niat kita, bahwa niat kita bukan untuk mengambil, memiliki barang itu atau sengaja-sengaja, ya, untuk mencuri barang itu, tetapi tujuan kita adalah murni untuk menyelamatkan barang itu supaya barang itu kembali kepada pemilik aslinya. Begitu. Itu sudah selesai berkaitan dengan barang itu. Nah, setelah tahun-tahun lewat, ya, tidak ada yang mengaku dan sebagainya, ya, secara hukum syariat itu bisa kita jual. Ya, bisa kita jual, dan bisa kita jual untuk sebetulnya untuk kepentingan pribadi boleh. Nah, kalau kita gunakan untuk kepentingan pribadi, maka ya candahkan, ya, karena itu semacam penghasilan. Ya, tetapi kalau tidak gunakan untuk kepentingan pribadi dan lebih baik seperti itu, kita berikan untuk kepentingan umat lagi, misalnya untuk masjid, untuk apa dan sebagainya, itu lebih baik lagi. Jadi kalaupun datang orangnya nanti, ya udah saya beli, kan saya jual, tapi gunakan untuk kepentingan umum, gitu, tidak untuk kepentingan pribadi. Ya, siapa tahu orangnya datang setelah setahun kemudian lu baru ingat dia kan, tapi kan ini mustahil orang ingat dan sebagainya. Nah, kalau zaman sekarang lebih mudah sebetulnya. Kalau menemukan suatu dompet atau apapun itu, ya, kalau dompet kita temukan kan ada KTP orangnya. Betul. Pertama. Tapi kalau HP kita temukan pasti orangnya akan nelpon melalui cara apapun. Ya, atau bisa kita cas dulu, bisa kita nyalain wifi-nya dan sebagainya. Kan bisa. Kalau memang niat untuk
mengamankan barang dan dikembalikan kepada orangnya. Zaman sekarang lebih mudah untuk itu. Ya. Diiklankan juga lewat sosial media. Sosial media ya, bisa gampang. Gitu. Oke Pak, pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya apabila seorang makelar menaikkan harga jual barangnya tanpa sepengetahuan si pemilik barang nih Pak? Ya, ini hukum jual beli ya. Hukum jual beli misalnya Kongpan lah sebagai penjual, ya dimakelar oleh kawannya, katakanlah si A, ya tolong jualkan barang saya, ya itu kan Kongpan artinya mengamanatkan untuk dia, mewakilkan penjualan barang Kongpan itu untuk dia. Nah ini kita tidak bisa pukul rata, ya tergantung akadnya, ya tergantung perjanjiannya antara si pemilik barang dengan yang akan menjualkan barang, distributor atau makelar. Ya akadnya apa dulu? Kalau akadnya adalah Kongpan berikan jual barangnya dengan harga sekian, nanti saya kasih komisi kamu sekian persen, maka sebagai makelar atau sebagai yang tukang jualnya itu harus menjual seharga yang Kongpan beritahu, karena nanti dia akan mendapatkan keuntungan dari sekian persen itu, ya kan? Dia tidak boleh tanpa izin si pemilik barang menaikkan harga barang, karena banyak pertimbangan kan, seorang penjual itu banyak pertimbangan. Dia menjual barang dengan harga tertentu itu ada pertimbangan-pertimbangan bisnis, ya pertimbangan-pertimbangan bisnis yang sudah dia perhitungkan. Nah orang yang menjualkan, ya makelar kah atau yang bekerja di toko kah atau apa dan sebagainya, dia harus menjual sesuai dengan harga yang Kongpan kasih tahu sebagai pemilik barang. Yang pertama. Yang kedua, perjanjian lagi, tergantung perjanjiannya. Saya punya barang, Kongpan punya barang lah. Si A ini Kongpan suruh, saya harga nih 1 juta nih, saya kasih, terserah kamu mau jual berapa. Ya itu boleh. Ya tapi masuk akal juga, barang 1 juta jual 2 juta nanti, ya kan enggak. Tapi kan masuk akal mungkin 1.100.000, 1.200.000. Misal HP lah, Kongpan mau jual HP, ya kan bukan pedagang sih sebetulnya tapi pemilik barang, 2 juta HP-nya dia mau dijual. Ya kasih kawannya si A ini, saya punya HP nih, saya hargain 2 juta, terserah kamu mau jual berapa. Ya dia jual 2.200.000 ya 300, artinya kelebihan itu buat dia. Atau saya jual HP nih seperti yang pertama tadi 2 juta, kamu jualin aja 2 juta, nanti saya kasih persenannya sekian persen. Nah itu berarti dia harus terikat, dia harus jual cuma 2 juta. Boleh kalau misalnya dia bisa jual HP-nya itu lebih dari 2 juta, dia harus informasikan dulu Kongpan, Kang, ini saya HP Kang yang 2 juta ini ternyata yang nawar 2.500.000 gimana? Saya jual nggak? Oh ya jual, nggak apa-apa. Jadi ini tergantung komunikasi, tergantung akad antara pembeli dan penjual. Karena antara pemilik barang dengan yang makelarnya atau yang apanya dan sebagainya. Jadi apakah itu akadnya komisi? Ya, apakah itu akadnya tadi itu saya punya barang segini silahkan jual berapa, tergantung akadnya. Itu. Dan etikanya adalah kalau tadi komisi akadnya, tetapi si makelar ini bisa jual lebih, dia harus ya minta izin dulu, informasikan dulu kepada orang yang bersangkutan bagaimana. Berarti nggak masalah ya, sesuai kalau misalnya yang penting komunikasinya dan kejujuran juga. Kejujurannya ya. Baik. Oke, barangkali kita ke pertanyaan berikutnya. Bolehkah seorang muslim yang memiliki toko membuat program promo atau diskon dalam rangka misalnya hari raya Natal atau tahun baru gitu Pak? Gimana Pak? Tergantung barang yang dijual dulu. Ya. Kalau barangnya barang yang misalnya seperti baju, ya kan itu nggak masalah. Ya. Kita kan nggak ada urusan dengan hari Natalnya atau tahun barunya. Ya tahun baru kan memang nggak masalah ya kan. Diskon promo tahun baru. Ya jangan kita terlalu sempit lah di dalam berfikih ini. Segala sesuatu jangan dikaitkan dengan agama. Betul. Tapi kalau kita penjual ya hari Natal kita jual babi misalnya ya kan, atau jual minuman keras misalnya, itu yang salah. Atau atribut-atribut Natal yang memang secara syar'i terlarang, ya itu jangan. Ya, tapi kalau tidak ada secara syar'i terlarang, kita jual baju, jual pakaian dan sebagainya, nggak masalah. Ya, kita buka promo Natalan nih, ya itu nggak masalah menurut saya. Di mana salahnya? Ya, nggak ada salahnya. Jadi jangan sentimen aja nih Pak, kan kalau misalnya buat Natal nggak boleh seorang harus muslim kayak gitu, jatuhnya seperti itu barangkali. Nah itu terlalu sempit kita dalam berfikih. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam adalah salah satu usulubul fikihnya, kalau di luar katakan usul.
Usulub itu artinya dasar-dasar berfikih Hazrat Masih Wasallam adalah tinggalkan fikih-fikih yang kering, kata beliau. Artinya kering itu yang fanatik, ya, yang enggak ya terlalu kaku, ya, itu kita nggak boleh. Jadi ya nyepi atau apapun itu kita bikin promo sesuai dengan itu. Atau momen-momen tertentu di negara kita ini kan banyak libur-libur ini. Betul. Ya libur Paskah itu libur keagamaan dan sebagainya, itu nggak masalah. Gitu. Nah kalau misalnya nih tadi untuk promo diskon gitu, kemudian si pemilik tokonya juga mendekorasi gitu sesuai dengan misalnya lagi tadi Natal, mendekorasi dengan dalam rangka promosi, terus dekorasi sesuai dengan Natal juga, itu masalah juga nggak Pak? Secara prinsip sih nggak ada masalah ya. Tapi sebagai seorang Ahmadi, daripada melakukan sesuatu pekerjaan yang meragukan, Rasulullah SAW menyampaikan kalau kita ragu, mending tinggalkan. Tinggalkan ya. Kalau hati kita bertanya-tanya ini salah nggak ya? Mending Gitu ya. tinggalkan. Nggak perlu kan harus mendekorasi seperti itu, seolah-olah kita ikut merayakan. Tidak perlu kan, hanya cukup dengan banner saja, ya momen ya Natal, Prize, Natal apalah pokoknya apapun itu, ya tahun baru lah yang paling aman. Kalau Natal kan memang ya dalam tanda kutip kita sebagai Muslim ya tidak merayakan dan tidak pandangan kita tidak sesuai dengan umat Kristiani berkaitan dengan Natal yang dianggap sebagai lahirnya Hazrat Isa alaihissalatu wassalam, hari lahirnya Hazrat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena memang Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari segi apapun bisa kita buktikan bahwa beliau tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Ya. Nah, yang berarti salah kaprah kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak merayakan hari kelahiran siapapun. Tentunya. Ya, jadi kita nggak merayakan hari kelahiran siapapun. Jadi kalau mau bikin promo menurut saya lebih aman tahun baru. Ya, pakailah tahun baru. Gitu. Iya, berarti tapi tidak masalah juga kalau misalnya untuk itu masalah ya. Tapi nggak perlu kita sampai yang berlebihan sampai yang kayak itu ya. Kayaknya pernah ya menarik ini. Huzur Khalifah Islam yang kelima, Hazrat Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ilatallah bin Abdul Aziz. Ya ketika ditanya oleh anak-anak di dalam salah satu forum di Eropa ya di London, Huzur bagaimana, boleh nggak kita kasih hadiah Natal kepada kawan-kawan? Huzur sampaikan, ngapain harus ngasih hadiah Natal? Kasih aja hadiah tahun baru, kata Huzur. Kan dekat-dekat aja. Iya. Nah, jadi kita bermain di situ aja, nggak perlu kita kasih hadiah Natal. Kita kasih hadiah tahun baru aja. Gitu. Jadi nggak masalah. Secara sosial kita boleh bersosial dengan siapapun. Walaupun secara syar'i kita bertentangan. Ya selama apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Itu tidak masalah. Ya, tetapi kalau mendekor-dekor seperti kita seolah-olah walaupun kita nggak merayakan, tetapi kan ini bikin fitnah juga. Kenapa bikin fitnah? Bikin orang, wah ini orang merayakan Natal, bikin orang dosa gitu, ngapain? Iya, kan? Baik. Oke Pak, mungkin kalau tadi kan perayaan-perayaan agama, kalau misalnya perayaan kayak misalnya Imlek katakanlah, yang istilahnya perayaan tahun baru bukan agama gitu, itu gimana gitu Pak? Ya. Kalau Imlek kan sebetulnya tahun baru Cina ya, dan nggak masalah sebetulnya. Ya, sama juga dengan tahun baru yang Masehi, atau tahun baru Islam dan sebagainya. Ya Huzur di dalam beberapa kesempatan selalu mengucapkan selamat tahun baru juga. Ya, Neasal Mubarak kalau dalam bahasa Urdunya, selamat ya tahun baru. Dan Huzur ketika khutbah di tahun baru, entah itu sebelum tahun baru atau setelah tahun barunya khutbah Jumatnya, Huzur selalu memberikan nasihat-nasihat kepada setiap Ahmadi. Bagaimana setiap Ahmadi itu harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ya dari tahun sebelumnya. Harus introspeksi diri dan sebagainya. Artinya pada prinsipnya tahun baru itu nggak masalah. Ya, perayaan tahun baru tidak masalah asalkan perayaan-perayaannya tidak kemudian bid'ah di situ atau bertentangan syariat atau diisi dengan program-program yang tidak ada manfaatnya. Maka salah satu yang Huzur sampaikan adalah rayakanlah dengan sholat tahajud misalnya. Lebih banyak lagi ya menangis di depan Allah Ta'ala bahwa ya Allah introspeksi ya dosa-dosa yang sebelumnya setahun yang lalu, apa-apa saja keburukan sudah lakukan, dan kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jadi tahun ini berjanji untuk berubah di tahun ini. Itu tahun baru. Nah barangkali orang-orang Cina dengan tahun barunya juga seperti itu. Jadi banyak sebetulnya, bukan tahun baru Cina aja. Kalau di Kadian ya di India ada tahun baru, orang Hindu punya tahun baru juga. Orang Sikh kalau saya nggak salah punya tahun baru juga.
Jadi tidak ada, pada prinsipnya tidak ada masalah dengan perayaan tahun baru. Termasuk istilahnya dalam istilah Iya, di dalam penjualan kayak gitu ya, dan itu nggak sebagainya, masalah tidak berarti masalah. ya. Tergantung kita orang-orangnya seperti konsumennya itu siapa dan sebagainya. Dan ya, di mana bumi dipijak ya kan, di sana langit dijunjung, itu Betul. kita harus pakai juga di mana-mana. Walaupun tujuan kita itu tadi bukan berarti kita ikut dengan kepercayaan mereka, tidak. Tetapi walaupun kepercayaan mereka itu salah, tapi ada benarnya juga. Itu yang penting baiknya yang baiknya aja yang kita ambil. Ya, karena di Kadian misalnya kawan, itu ada Dipawali, Diwali lah. Diwali itu pesta cahaya. Wah, itu semua rumah orang-orang Hindu, orang Sikh bahkan sekarang juga dia pakai lilin-lilin itu. Itu di malam Diwali itu. Ternyata Diwali itu adalah peringatan kembalinya Nabi Ramchandra alaihi salatu wassalam. Ya, kalau orang Hindu menyebutnya Ram, dijadikan Tuhan kan. Tapi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyebut bahwa Nabi Ramchandra itu adalah nabi, seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memperingati kembalinya dari hijrah. Ya, beliau kembali dari hutan, ya, kembali lagi ke kampungnya. Kemudian disambut dengan api, ya, dengan terang dan sebagainya. Bukan disambut dengan api, tapi diterangilah kampung itu ketika beliau kembali menyambut dari hijrahnya itu. Nah, ini kan seperti hijrahnya Rasulullah SAW yang dari Madinah kemudian kembali lagi ke Mekah gitu. Nah, itu yang dirayakan oleh mereka sekarang Diwali itu. Nah, saya ingat di Kadian kita ikut, ya, dalam pawai mereka itu kita ikut juga karena nggak ada salahnya. Yang diperingati itu nggak ada salahnya. Ya, bukan hari kelahiran beliau yang diperingati, yang notabene-nya adalah bukan hari kelahiran beliau, seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi yang diperingati itu saja, kembalinya seorang nabi ke kampung halamannya. Ya. Nah, itu sepanjang yang kita lakukan pawainya itu adalah yang dipromosikan adalah hal-hal yang baiknya, kemudian hubungan antar umat menjadi baik, itu tidak masalah. Selama tadi itu tidak ada yang bertentangan dengan fakta dan tidak ada yang bertentangan dengan syariat dan tidak ada unsur-unsur maksiat atau unsur-unsur bid'ah di dalam itu. Gitu. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan untuk episode kali ini. Jazakumullah untuk penjelasannya Pak. Kita insya Allah akan bertemu lagi pada episode berikutnya Pak ya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan pada episode kali ini. Jangan lupa untuk menyimak program Tanya Jawab Fikih pada episode berikutnya. Dan jangan lupa pula menyimak program-program MTA lainnya. Dan yang paling penting adalah menyimak khutbah Jumat dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis Ayyadullah Tabi Nasir Aziz hanya di MTA. Jika pemirsa punya pertanyaan, kritik dan saran, kirimkan pada kami di alamat berikut ini. Dan jangan lupa pakai subjeknya Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Saya Ahmad Mustafa beserta kru yang bertugas mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.